السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan dari tafsir surah Al-Lail, dan pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membaca sebagian yang terkait tentang qiraahnya, yaitu qiraah bacaan sahabat yang mulia Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika membaca ayat yang ketiga dari surah Al-Lail, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, di mana ini bacaan mayoritas sahabat dan yang ada di mushaf induk, yaitu mushaf Utsmani. Adapun yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadz dzakari wal untha, yaitu tidak ada kalimat wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Abdullah bin Mas'ud langsung wadz dzakari wal untha, demi malam apabila gelap, demi siang apabila sudah terang, dan demi laki-laki dan perempuan. Langsung demikian. Adapun yang ada di mushaf Utsmani, dan ini qiraah jumhur, dibaca wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi apa yang Allah ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala setelah membawakan perbedaan bacaan tadi, beliau mengatakan walamma kana al-qasam bi hadhihi al-ashya' al-mutadadah kana al-muqsam alayhi aidan mutadadan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa perkara yang saling berlawanan, Allah bersumpah dengan malam, kemudian bersumpah dengan siang, dan bersumpah dengan apa yang Allah ciptakan berupa laki-laki dan perempuan. Dua hal yang saling berseberangan. Maka ketika Allah bersumpah dengan hal-hal tadi yang saling berbeda, saling berseberangan, kana al-muqsam alaih, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tujuan Allah bersumpah. Apa yang Allah ingatkan tersebut, yaitu muqsam alaih, tujuan bersumpahnya, juga mutadadan, dua hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Yakni lihada qala, oleh karena itu Allah katakan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amalan-amalan kalian, apa yang kalian usahakan, lasyatta, beraneka ragam. Wa amma man a'ta wattaqa, kemudian disampaikan adapun orang yang bertakwa, kemudian nanti disampaikan orang-orang yang bakhil. Firman Allah Ta'ala, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya
Usaha-usaha kalian di dunia ini la syatta, beraneka ragam. Ai a'mal al-ibad allati iktasabuha mutadadatan aidan wa mutakhalifatan. Yaitu amalan-amalan hamba, amalan-amalan manusia yang mereka lakukan di dunia ini saling bertentangan. Saling beraneka ragam. Ada yang baik, ada yang buruk. Famin fa'ilin khairan wa min fa'ilin syarran. Ada yang melakukan kebaikan, ada yang melakukan kejelekan. Dua hal yang berbeda. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang gemar memberi dan dia bertakwa kepada Allah. Ai a'ta ma umira bi ikhrajihi wattaqallaha fi umuri. Yaitu memberikan apa yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan. Memberikan apa yang Allah perintahkan untuk mengeluarkannya. Wattaqallaha fi umuri. Dan bertakwa kepada Allah pada perkara tersebut. Pada perkara apa yang Allah perintahkan dan pada perkara ketika kita mengeluarkan hal tersebut. Inilah a'ta wattaqa, yang gemar memberi apa yang Allah perintahkan untuk mengeluarkannya, dan wattaqa, dan dia bertakwa dengan hal tersebut. Wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa bil husna ay maksudnya adalah bil mujazah. Dia membenarkan, percaya dengan al-mujazah. Al-husna al-mujazah. Yaitu tentang hari ditunaikan balasan amalan-amalan kita. Al-mujazah ala dzalik. Balasan atas amalan-amalan kita. Qalahu Qatadah. Demikian dikatakan oleh Qatadah. Wa qala Husayn bis-shawab. Al-husna as-shawab. Wa saddaqa bil-husna, dan membenarkan adanya pahala atas amalan kebaikan kita. Bukan sia-sia, bukan tanpa buah, bukan tanpa hasil. Bukan sebagian orang yang mengatakan, sudahlah, nggak usah terlalu begitu banget dengan agama. Sehingga kalau kita tidak mendapati akhirat, rupanya arah akhirat nggak ada, kita nggak rugi. Atau kalau rupanya ada, kan kita sudah sholat. Ini adalah orang-orang yang ragu. Ragu tentang akhirat, ragu tentang surga dan neraka, ragu tentang pahala apa yang dia lakukan. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Abu Salih wa Zaid bin Aslam ketika menafsirkan wa saddaqa bil husna ay bil khalf. Bil khalf yaitu dia membenarkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Qala Abu Abdurrahman As-Sulami wa Dhahak ketika menafsirkan wa saddaqa bil husna ay bila ilaha illallah. Membenarkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran-penafsiran para ulama. Wa fi riwayatin an Ikrimah, dan dalam riwayat sebagian dari Ikrimah, wa saddaqa bil husna ay bima an'ama Allahu alaihi. Membenarkan terhadap apa yang Allah berikan kenikmatan atasnya. Wa fi riwayatin an Zaid bin Aslam, dan dalam riwayat dari Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu rahimahullah, wa saddaqa bil husna, qala, beliau mengatakan maksudnya al husna adalah as-shalah waz zakah was shaum. Membenarkan, melaksanakan salat, zakat dan puasa. Wa qala marratan, dan berkata pada kesempatan yang lain, wa sadaqatul fitr, dan melaksanakan sedekah fitr. Dan semua ini ikhwan fillah azakumullah, ini benar. Baik itu yang menafsirkan al-husna dengan al-mujazah, hari pembalasan amalan-amalan kita, atau akan ditunaikan pahala-pahala amalan kita, atau yang dimaksud dengan al-husna adalah kebaikan setelah dunia berupa syurga, atau al-husna adalah la ilaha illallah, atau al-husna adalah kenikmatan yang Allah limpahkan, atau al-husna adalah as-salat, zakat, puasa, haji, dan amal-amal soleh yang lainnya. Maka kalimat al-husna di sini mencakup seluruh apa yang ditafsirkan oleh para ulama tadi.
seorang yang gemar memberi, seorang yang dia bertakwa kepada Allah, dan dia benarkan ketakwaan tersebut, buktikan ketakwaan tersebut dengan membenarkan al-husna. Al-husna adalah apa yang kita sampaikan tadi. Dan secara bahasa, al-husna adalah ghayatul hasan. Kebagusan yang berada di puncak kebagusan. Ini adalah al-husna. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sendiri menafsirkan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني من سمع أبا العالية الرياحي يحدث عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنى. Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai al-husna. Qala al-husna al-jannah. Al-husna adalah al-jannah. Wa saddaqa bil husna, yaitu membenarkan, yakin adanya surga. Dengan dia yakin adanya surga, yang di surga tersebut akan melihat wajah Allah, yang surga tersebut sebelumnya harus dibuka dengan la ilaha illallah. Dan surga tersebut untuk kita bisa masuk ke dalamnya tidak bisa kecuali dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah tersebut ada sebabnya, yaitu amal-amal soleh yang dilakukan di dunia ini, sehingga semuanya terkait. Semuanya terkait. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim di sini, sanadnya memang dhaif, sanadnya ada Walid bin Muslim mudallis, tetapi di sini dengan sighah tahdits, tetapi ada rajul mubham, ya, yaitu haddatsani man sami'a Abul Aliyah, telah menceritakan kepadaku dari seorang yang mendengar Abul Aliyah. Seorang ini tidak disebutkan namanya, tetapi hadis ini hasan dengan sanad yang lain, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah taala, sebagaimana nanti penafsiran dari firman Allah taala, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, dia akan mendapatkan al-husna. Rasulullah mengatakan al-husna al-jannah wa ziyadah ru'yatullah fil jannah. Dan tambahannya adalah akan melihat wajah Allah di surga. Dan hadisnya hasan. Jadi hasan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Sehingga dari jalur ini dhaif, tetapi hadisnya hasan karena mendapatkan penguat dari sanad dari hadis yang lain. Ya. Wallahu taala a'lam. Wa qawluhu, dan firman Allah taala, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka orang-orang yang tadi gemar memberi, dia bertakwa kepada Allah dan membenarkan adanya surga, membenarkan adanya pahala yang akan ditunaikan di akhirat, maka dengan kebaikan-kebaikannya tersebut, dia akan dipermudah oleh Allah untuk menuju kemudahan dunia akhirat. Apa yang dimaksudkan kemudahan di sini? Qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya'ni lil khair. Kami akan mudahkan dia menuju jalan kebaikan, yaitu apabila seseorang gemar memberi, dia bertakwa kepada Allah, dia membenarkan adanya surga, maka dia akan dipermudah oleh Allah untuk beramal soleh dengan amal-amal yang lainnya. Dikarenakan al-a'mal hunna akhwat. Kata sebagian salaf, yang namanya amalan itu memiliki akhwat, memiliki saudara. Jika kita, baik yang buruk ataupun yang jelek, jika kita mengamalkan sebuah kebaikan, maka kebaikan tersebut akan memanggil saudara-saudaranya yang lain. Kita mengamalkan satu kebaikan, maka akan menghantarkan kepada kebaikan. Ya. Kita mengucapkan salam, maka akan menghantarkan kepada senyuman. Setelah senyuman akan musafahah, akan bersalaman, gugur dosa. Setelah salaman, dia akan mengucapkan ucapan yang baik. Akan timbul rasa ta'awun di antara mereka, rasa mahabbah. Rasa mahabbah tersebut akan menjadi memperkokoh keimanan mereka, dan seterusnya. Amal soleh akan membuahkan amal soleh. Dan juga perbuatan-perbuatan jelek akan menghantarkan kepada perbuatan jelek.
Seorang yang berdusta akan ditutupi dengan kedustaan berikutnya, akan ditutupi dengan tuduhan-tuduhan palsu, kemudian seterusnya dan seterusnya dari amalan-amalan kejelekan. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, ketika kita gemar memberi, gemar berbagi, kita bertakwa kepada Allah, kita membenarkan adanya nanti balasan di negeri akhirat, maka Allah akan mudahkan kita untuk beramal saleh. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, ciri seorang itu baik, di akhir hidupnya dia akan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman assalahu." Dalam riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, sesungguhnya Allah kalau mencintai seseorang, Allah akan maniskan dia. Dalam riwayat lain, "Ista'malahu." Allah akan buat dia beramal. Maka para sahabat mengatakan, "Fama isti'malu ya Rasulullah?" Bagaimana bentuknya wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, "Yuwaffiqhu lil amali shalih qabla mautih." Orang yang Allah cintai, Allah akan beri taufik dia untuk mudah beramal saleh sebelum dia mati. Sebelum dia mati, dia akan gampang, ringan untuk beramal saleh. Lapang dadanya untuk berbuat kebaikan, mudah sekali. Sampai dia meninggal dunia di atas amal soleh tadi, di atas kebaikan tadi. Itu ciri Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi taufik untuk beramal soleh sebelum wafatnya kita. Karena innamal a'mal bil khawatim, amalan yang akan dianggap adalah pada penghujungnya, pada akhirnya. Pada dasarnya semua amalan yang kita lakukan penilaiannya adalah nanti terakhir sebelum kita meninggal dunia. Maka kita berdoa pada Allah, mengharap pada Allah supaya kita istiqamah dalam kebaikan dan ditutup dengan husnul khatimah, dengan penutupan yang baik, dengan amal-amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Zaid bin Aslam, berkata Zaid bin Aslam, makna fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia menuju kemudahan, yakni al-jannah. Seorang yang gemar memberi, seorang yang bertakwa, seorang yang percaya, ikhlas karena Allah, maka akan dimudahkan dia masuk surga. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian ulama salaf, min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Pahala atau balasan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan tersebut akan membuahkan kebaikan yang berikutnya. Ya, satu tanda amal kita diterima oleh Allah ketika amalan kita yang baik akan menghantarkan kepada kebaikan berikutnya, kebaikan berikutnya, kebaikan berikutnya. Wa min jazaa'i sayyi'ah sayyi'atu ba'daha. Dan di antara balasan kejelekan yang kita lakukan adalah dengan kejelekan tersebut menghantarkan kepada kejelekan-kejelekan berikutnya. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang bakhil, ai bima indah, bakhil terhadap apa yang dia punya, tidak mau berbagi, tidak mau memberi, bahkan terhadap orang yang terdekat dengan dia, terhadap anak istrinya, yang paling wajib kita untuk bernafkah. Nafkah wajib. Kita kerja untuk apa? Untuk menafkahi anak istri. Tetapi kita bakhil terhadap mereka, tidak mau memenuhi kebutuhan mereka, tidak mau bernafkah kepada mereka. Padahal kita laki-laki menjadi pemimpin karena nafkah yang kita berikan. Karena nafkah yang kita berikan. Maka ikhwan fillah azakumullah, adapun orang-orang yang bakhil terhadap apa yang dia miliki, wastaghna, dan dia merasa cukup, merasa kaya. Qala Ikrimah an Ibnu Abbas, ay bakhila bimali wastaghna an rabbih, yaitu dia bakhil dengan hartanya, wastaghna an rabbih, dan dia tidak butuh dengan Rabbnya. Dia bakhil terhadap hartanya dan dia tidak mau beribadah kepada Allah, tidak butuh kepada Allah. Salat dengan malas, kusala, malas, hanya untuk melepas kewajiban
bukan karena butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ibnu Abi Hatim, demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Inilah orang-orang yang bakhil dan wastaghna, orang yang bakhil terhadap hartanya dan juga wastaghna, dia tidak butuh, merasa tidak butuh terhadap Allah, padahal senantiasa dia butuh kepada Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia pun mendustakan al-husna bil jazaa fid daril akhirah. Dia mendustakan adanya balasan di negeri akhirat. Tidak percaya, dan di antara bentuk tidak percaya adalah ragu. Karena ragu sama saja tidak percaya. Ya. Ragu itu sama saja tidak percaya. Dalam masalah negeri akhirat, ya, itu cuma ada yakin dan tidak yakin. Adapun ragu, ini namanya tidak yakin. Ya. Sering di sana dipakai kalimat dzan. Tapi kalau dzan terkait negeri akhirat, maka maknanya dzannur rajih, dzan yang kuat, artinya yakin. Ya, seperti orang-orang yang khusyuk, Allah katakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah yang dia menyangka dengan yakin akan bertemu dengan Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini kan prasangka. Kenapa dikatakan prasangka? Karena kita belum melihat Allah, karena kita belum kembali kepada Allah. Tetapi yakin karena pasti terjadi. Ya, maka dzan dalam Al-Quran bermakna yakin. Tapi kalau syak, raib, ragu-ragu dengan bahasa syak atau raib, ini adalah keraguan-raguan yang hakikatnya dia tidak percaya. Inilah keraguan-raguan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Hakikatnya mereka tidak percaya. Na'udzubillah min dzalik, dan itu namanya mendustakan. Na'udzubillah min dzalik. Maka barang siapa yang bakhil, dia merasa tidak butuh terhadap Allah, dan dia mendustakan adanya balasan, adanya pahala, adanya surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia menuju kesulitan. Apa itu kesulitan? Ay li tariqis syarr. Kami akan permudah dia untuk melakukan kejelekan. Karena hakikatnya yang namanya kejelekan itu sulit semuanya. Tidak ada kejelekan yang mudah. Dan hakikatnya yang namanya kebaikan itu mudah semua. Tidak ada yang sulit dalam kebaikan. Kok bisa? Ya, hakikatnya demikian. Karena kebaikan adalah jalannya Allah, kesulitan adalah jalannya syaitan. Jalannya Allah pasti mudah. Ya, jalannya syaitan pasti sulit. Tetapi ketika syaitan telah membuat sesuatu kepada kita, sesuatu yang mudah akan terasa sulit. Dan memang Allah akui demikian. Falaqtahamal aqabah. Ya, wa ma adraka mal aqabah, faqu raqabah. Ya. Apakah engkau tahu ya apa itu aqabah? Yaitu jalan yang meninggi dan menikung, sulit ya, dilalui. Kemudian diterangkan membebaskan budak dan seterusnya. Dilalui jalan menuju Allah, menanjak dan bertikung. Ya, menanjak dan bertikung. Karena apa yang qala fi din azakumullah? Ya. Tetapi jalan yang menanjak dan bertikung itu hakikatnya lebih mudah dibandingkan jalan yang menurun dan curam. Jika kita naik ke gunung, walaupun susah, itu masih kita bisa anggap hati-hati dibandingkan jalan itu menurun dan curam. Ya, ini lebih berbahaya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, secara hakikatnya kebaikan itu mudah. Tetapi syaitan yang membuat kita merasa sulit dalam kebaikan. Dan yang namanya kejelekan itu sulit. Tariqis syarr itu usra, sulit. Tetapi akan mudah bagi orang yang dipermudah oleh syaitan. Digambarkan bagaimana mudahnya. Dan akhirnya Allah pun memberikan kemudahan. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, ya, berasal dari hati kita dulu. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika seorang sudah condong kepada kejelekan,
Allah akan condongkan hati dia kepada kejelekan. Ya. Yang namanya mencuri itu susah, merampok itu susah. Ya. Tetapi dia mudah melakukannya. Nauzubillah min dzalik. Yang namanya merampok susah, penuh resiko, nyawa resikonya, ditangkap polisi resikonya. Tetapi mudah bagi dia. Itulah dipermudah dalam kejelekan. Karena keinginannya sudah jelek, Allah condongkan keinginannya kepada kejelekan. Dan juga Allah berfirman, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Dan kami bolak-balikan hati mereka, pandangan mereka sebagaimana dari awalnya mereka tidak beriman. Maka kami biarkan mereka di dalam kesesatannya, mereka tenggelam. Yaitu apa? Seseorang yang tersesat di dalam kemaksiatan, di dalam kebid'ahan dan kesyirikan. Kenapa mereka bisa Allah sesatkan? Karena dari awalnya mereka sudah tidak percaya. Lam yu'minu awwala marrah. Karena dari semenjak awal tidak percaya. Ketika disebut kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Masa sih bid'ah sesat? Masa bid'ah semuanya sesat? Kan begini dan begitu. Padahal Rasulullah yang mengucapkan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Masa sih? Disanggah dia. Tidak beriman dari semenjak awalnya, sehingga setelahnya Allah biarkan. Ketika Rasulullah SAW menyeru kepada satu sesembahan untuk menyembah kepada Allah semata, orang-orang musyrikin mengatakan, "Aj'al al-alihata ilaha wahida? In hadza la syai'un 'ujab." Apakah Muhammad mau menjadikan sesembahan yang 360 ini menjadi satu saja? Ini perkara yang aneh. Nah, dari awal sudah apa? Sudah tidak beriman, sudah enggak percaya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka fi tughyanihim ya'mahun, tenggelam dalam kesesatannya. Demikian pula ketika seorang dinasihati dalam kemaksiatan. Ya, dinasihati dalam kemaksiatan. Kemudian dia mengatakan, "Apa kamu? Sok suci kamu." Akhirnya Allah biarkan dia dalam kesesatannya. Dinasihati, "Mas, jangan seperti itulah. Haram itu, riba itu haram. Tahu apa kamu? Sok suci kamu." Dan seterusnya. Akhirnya apa? Karena dinasehati, dia melawan, membantah. Allah Subhanahu wa taala biarkan dia di atas kesesatannya. Ingat. Ya, yang namanya kesalahan ketika kita ditegur, sakit kayak apapun, harus kita sami'na wa ata'na. Walaupun ketika itu kita belum bisa keluar dari kemaksiatan tadi. Misalkan kita terlilit riba, hutangnya banyak, kita baru separuh bayar, kita kan nggak bisa langsung keluar ini. Gimana ini? Dinasehati, sakit, hati ini kayak diiris-iris, hati kayak diiris-iris. Dengarkan ayat tentang riba, hadis tentang riba, kayak diiris-iris, luar biasa. Ya. Tetapi ya ikhwana fillah azakumullah, bersyukurlah kalau merasa sakit, berarti hatimu masih peka terhadap dalil-dalil tersebut. Tinggal sikap kita, sami'na wa ata'na, kita berusaha memperbaiki diri, minta jalan keluar kepada Allah. Pasti kalau kita bertobat kepada Allah akan diberikan jalan keluar yang jauh lebih baik dari arah yang tidak diduga. Tapi kalau dari awal, mana bisa kalau tanpa bank saya berusaha? Mustahil zaman sekarang. Usaha tanpa bank mustahil. Siapa yang mengatakan mustahil? Dirinya. Karena dia mengatakan mustahil, Allah berikan kemustahilan pada diri dia. Terikat terus dia dengan bank, dengan riba. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Lam yu'minu awwala marrah. Mereka tidak beriman, lam yu'minu bihi awwala marrah. Dari semenjak awalnya sudah tidak beriman, sudah ragu. Tub ilallah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah. Makna yang seperti ini sangat banyak. Dalatun ala anna Allah yujazi man qasada al-khair bit-tawfiq lahu.
Semua tersebut dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwasanya Allah akan membalas bagi orang yang memaksudkan kebaikan dengan diberi taufik untuk melakukan kebaikan tersebut. Wa man qasada syarra bil khudlan, dan barang siapa yang memaksudkan kejelekan, maka Allah akan hinakan dia. Wa kullu dzalik biqadarin muqaddar, dan semua itu dengan takdir Allah. Wal ahadits dalah ala hadzal ma'na katsira, dan hadis yang menunjukkan atas perkara ini pun sangat banyak sekali. Di antaranya riwayat Abi Bakar As-Siddiq, dari sahabat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya, hadatsana Ali bin Ayyash qala hadatsana Al-Attaf bin Khalid qala hadatsani rajul min ahli al-Basrah an Talhah bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq an abihi. Qala, beliau mengatakan, walaupun sanadnya ada rajulun mubham, tetapi diperkuat dengan riwayat yang lain sehingga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau mengatakan, sami'tu abi yadhkuru, Abdurrahman bin Abi Bakar mengatakan, aku mendengar ayahku menyebutkan anna abahu sami'a Abu Bakar, bahwasanya yaitu Abdullah menyebutkan bahwasanya ayahku yaitu Abdurrahman mendengar Abu Bakar mengatakan, qultu li Rasulillah, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, an'amalu ala ma furigha minhu aw ala amrin mu'tanab. Wahai Rasulullah, apakah kita beramal dengan amalan yang sudah selesai dicatat, artinya sudah ditakdirkan, apakah pada perkara baru yang belum tercatat, belum diketahui oleh Allah? Qala bal ala amrin qad furigha min. Bahkan kita beramal atas perkara yang sudah ditetapkan dan Allah sudah tahu apa yang akan kita amalkan. Sebelum kita beramal, Allah sudah tahu apa yang akan diamalkan, apa yang akan terjadi. Dan kalau tidak diamalkan, apa yang akan terjadi, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Qala fa fimal amal ya Rasulullah. Kalau begitu, bagaimana beramalnya wahai Rasul? Wong sudah ditetapkan semua amalan kita, sudah ditetapkan surga atau neraka bagi kita. Qala, maka Rasul mengatakan, kullun muyassar lima khuliqa lah. Semua akan dipermudah untuk apa dia diciptakan. Dalam riwayat lain, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Tetaplah kalian beramal, dikarenakan manusia akan dipermudah menuju apa yang dia diciptakan kepadanya. Kalau dia ditakdirkan masuk neraka, ya dia akan mudah melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Kalau dia diciptakan untuk masuk surga, dia akan apa? Mudah untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Maka yang namanya takdir bukan kita untuk ittikal, untuk bersandar, bukan. Tetapi yang namanya takdir, karena kita tidak tahu, maka kita banyak beramal. Dengan beramal soleh tersebut, ya, semoga kita memang diciptakan untuk masuk ke dalam surga. Tandanya apa? Kita mudah beramal soleh. Dan kita menjauhi amal-amal yang soleh, amal-amal yang jelek. Karena seorang yang ditetapkan masuk neraka, perbuatannya itu perbuatan-perbuatan jelek. Hikmahnya takdir justru kita untuk semangat beramal. Oleh karena itu takdir itu tidak ditampakkan kepada kita. Ya, tidak ditampakkan. Riwayat Ali. Kemudian hadis yang berikutnya riwayat Ali bin Abi Thalib. Qala Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an al-A'mash an Sa'id bin Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Sulami an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Baqi al-Gharqad fi janazah. Dulu kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pekuburan Baqi al-Gharqad di Madinah dekat Masjid Nabawi, menghadiri jenazah yang dimakamkan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Tidaklah seorang di antara kalian
kecuali telah dituliskan, ditetapkan tempat duduknya di surga atau tempat duduknya di neraka. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sudah ditentukan? Karena Allah Maha mengetahui, sempurna ilmunya Allah. Allah Maha mengetahui apa yang belum terjadi, apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan Allah Maha mengetahui kalaulah sesuatu tidak terjadi, bagaimana terjadinya kalau terjadi. Allah Maha mengetahui. Jangan heran dengan ilmunya Allah. Sehingga 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah ditulis. Dan itu jauh sebelum kita diciptakan berarti. Dan Allah Maha mengetahui. Kalau diciptakan kita akan bagaimana, akan berbuat apa, akan masuk surga atau neraka, Allah Maha mengetahui. Walaupun nanti di akhirat kita akan meminta untuk dikembalikan di dunia untuk beramal saleh, dan Allah Maha mengetahui kalau dikembalikan ke dunia dia akan lupa lagi dengan janjinya di akhirat. Karena dari semenjak awal kita sudah lupa dengan janji kita. Semenjak di punggungnya Nabi Adam kita diusap, punggungnya Nabi Adam diusap oleh Allah berguguran, ya, dan di situ dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian?" Semua kita dulu mengatakan, "Bala, tentu, engkau adalah Rabb kami." Pertanyaan, apa kita ingat? Apa kita ingat? Inilah kita dilupakan oleh syaitan. Kita sudah janji tapi kita lupa. Kita sudah diberi janji ketika di dalam rahim kita, di dalam rahim ibu kita. Apa kita ingat? Syaitan telah membuat kita lupa. Maka kita banyak ingkar janji. Padahal kita sudah janji. Ikhwana fillah azakumullah. Oleh karena itu, ya Allah Maha mengetahui dengan maha ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, afala nattakilu, apakah kalau begitu kita bersandar saja, wong sudah ditetapkan wahai Rasul?" Qala, "I'malu, beramalah. Beramalah kalian. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Semua orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Jadi lihat diri kita. Kita harus khawatir ketika kita beramal amalan jelek. Kita harus khawatir. Jangan-jangan ditetapkan dari penduduk neraka. Nauzubillah. Maka kita harus berbalik. Beramal dengan amalan soleh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berusaha seperti itu. Kemudian membaca firman Allah Taala, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra ila qawlihi lil usra." Sehingga jangan dipahami takdir itu seperti dalam mengendalikan wayang. Jangan seperti itu. Jangan dipahami seperti itu. Sempit sekali. Karena takdir itu mencakup 4 hal. Mencakup ilmunya Allah, penciptaannya Allah, ya. Kemudian kemampuannya Allah dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takdir. Ya. Allah ciptakan kita punya kehendak, punya keinginan, punya cita-cita. Tetapi tidak keluar dari ilmu Allah, ketetapan Allah, kehendak Allah dan penciptaan Allah. Ketika Allah takdirkan, Allah ketahui itu. Ya. Allah ciptakan itu, Allah berkehendak itu. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, jangan sampai kita salah paham tentang masalah takdir. Permasalahan takdir yang merupakan rukun iman yang harus kita yakini seyakin-yakinnya, merupakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam ilmunya, dalam masyiahnya, dalam kemampuannya, dan dalam penciptaannya. 4 ini adalah yang harus kita imani dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus demikian? Ketika sesuatu terjadi kita harus yakin itu sepengetahuan Allah. Itu adalah ciptaan Allah. Itu adalah kemampuan Allah. Itu adalah kehendak Allah. Sudah terjadi, kita baru tahu. Dan ilmunya Allah maha luas. Dan Allah maha mampu untuk menciptakan segala sesuatu.
Dan Allah berkehendak dengan apa yang Allah kehendaki. Memiliki hikmah yang tinggi. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kita harus mengimani semua itu. Tidak ada orang yang putus asa ketika mengimani takdir dengan benar. Adanya orang yang putus asa karena dia tidak memahami keimanan terhadap takdir Allah. Adanya orang yang bersandar dengan amalan dia karena dia tidak paham tentang takdir Allah. Sehingga dalam hal ini ada dua kelompok. Yang satunya Qadariyah yang mempercayai annal amra qad unuf, bahwasanya perkara itu terjadi Allah tidak tahu. Taunya setelah terjadi. Nauzubillah min dzalik. Kelompok seperti ini sebenarnya sudah punah. Qadariyah awal yang Rasulullah katakan Qadariyah majus hadil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini yang tidak percaya takdir, yaitu bentuknya dia mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui sebelum hal itu terjadi. Nauzubillah min dzalik. Itu Qadariyah, kufur mereka. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah orang-orang Murji'ah. Atau Jabriyah. Berkembang kemudian menjadi Murji'ah. Orang-orang yang menganggap semuanya sudah ditakdirkan sehingga kita tidak ada tanggung jawab di hadapan Allah. Percaya takdir, tetapi akhirnya dia salah dalam memahaminya. Dia bersandar, tidak mau beramal karena merasa sudah ditetapkan kok. Sudah ditetapkan oleh Allah kok. Ngapain kita sudah beramal? Kita begini juga kehendak Allah, begitu juga kehendak Allah. Kalau begitu kita pasrah saja. Nanti juga kalau masuk surga, surga. Kalau neraka, neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang jahil. Orang putus asa. Bukan demikian. Bahkan i'malu ma syi'tum. Beramallah. Karena kita tidak tahu takdir kita. Kita tidak tahu ketetapan takdir kita. Maka beramallah. Beramallah. Karena setiap manusia akan dipermudah. Untuk apa dia diciptakan. Untuk apa dia diciptakan. Maka ikhwana fi din azakumullah. Jam berapa ini Ustaz? Ikhwana fi din azakumullah, harus benar-benar kita perhatikan untuk tentang permasalahan takdir ini. Beriman dengan takdir Allah ini sebenarnya membutuhkan pembahasan tersendiri yang terperinci, karena ini rukun iman yang harus kita yakini. Tetapi secara globalnya, ketika kita beriman dengan takdir Allah, maka kita harus percaya tentang maha ilmunya Allah, maha kudrahnya, maha mampunya Allah, maha masyiah, maha berkehendaknya Allah, dan maha penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna takdir, mencakup 4 hal tadi yang harus kita yakini. Penciptaan, keilmuan, kemampuan, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. 4 itu harus diyakini. Tidak lepas dari itu apa yang sudah terjadi ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Fadhal likumanakan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala wa kadza rawahu min tariq Syu'bah wa Waqi' 'an al-A'mash bi nahwi. ثم رواه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال. Dalam riwayat yang lain dari Ibn Abi Syaibah, Ali bin Abi Thalib mengatakan kunna fi janazah fi Baqi' al-Gharqad. Suatu ketika kami di Baqi' al-Gharqad, fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qa'ada wa qa'adna haulah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, beliau duduk, maka kami pun duduk di sekitar beliau. Wa ma'ahu mihsarah fanakkasa faja'ala yankutu bimuhtadarihi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu memegang satu potong ranting begitu, di mana beliau bolak-balikan di antara dua jarinya. Semakhalla kemudian mengatakan, ma minkum min ahadin aw min nafsin manfusah
tidaklah seorang di antara kalian atau tidaklah jiwa yang bernafas illa kutiba makanuha minal jannah wan nar, kecuali telah dituliskan tempatnya di surga atau di neraka. Wa illa qad kutibat syaqiyah aw sa'idah, atau telah dituliskan baginya dia seorang yang celaka atau seorang yang beruntung. Qala rajulun, maka seorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nad'u al-amala, apakah kita bersandar saja ke kitab amalan catatan takdir kita dan kita tidak beramal? Faman kana minna min ahli sa'adah fayasiru ila ahli sa'adah, wa man kana minna min ahli syaqawah fayasiru ila ahli syaqah. Ya, sehingga kalau kita sudah ditetapkan menjadi orang yang beruntung, akan beruntung. Kalau ditetapkan menjadi orang yang merugi, akan rugi. Faqala, maka Rasulullah menjawab, amma ahlus sa'adah, adapun orang yang beruntung dunia akhirat, fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah, maka dia akan dipermudah oleh Allah untuk mengamalkan amalan-amalan orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Wa amma ahlus syaqa, fayuyassaruna ila amali ahli syaqa, adapun orang yang celaka dunia akhirat, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan penduduk ya syaqa, yaitu orang-orang yang celaka dunia akhirat. Kemudian membacakan firman Allah Ta'ala, fa amma man a'ta wa taqa ila akhirih. Sehingga di sini memperjelas hadis yang sebelumnya bahwasanya kita tidak tahu takdir kita, tetapi ciri kita menjadi ahlus sa'adah ketika mengamalkan amalan ahli sa'adah. Kita menjadi ciri penduduk surga ketika kita mengamalkan penduduk surga, amalan penduduk surga. Dan ciri seorang akan masuk neraka ketika dia mengamalkan amalan-amalan penduduk neraka. Tetapi yang perlu kita ingatkan pula, jangan kita tertipu dengan zahir, karena keikhlasan itu sangat penting. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, innal 'abda la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Ada seorang hamba yang dia beramal dengan amalan penduduk surga. Dalam riwayat lain, sampai semua amalan kebaikan sudah dia amalkan, sampai tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali seperti kalau satu dira' jaraknya satu langkah, atau sampai seperti jarak antara kulit kaki dengan tali sandal kita. Sudah sangat dekat ya, antara dia dan surga. Tetapi sudah mendahului takdir baginya menjadi penduduk neraka. Kemudian di akhirnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Dan wa innal 'abda la ya'malu bi'amali ahli nar. Ada seorang yang dia melakukan amalan penduduk neraka. Sudah dia amalkan semua kejelekan itu. Sampai tinggal satu langkah lagi dia masuk neraka. Fayasbiqu alaihi kitab. Tetapi terdahului oleh takdir dia menjadi penduduk surga. Dengan takdir tersebut dia mengamalkan di akhir hidupnya amalan penduduk surga. Dan amalan penduduk surga tersebut menghapuskan amalan penduduk nerakanya, amalan jeleknya, dan dia pun masuk ke dalam surga. Kenapa demikian? Dalam riwayat Ahmad ditambahkan satu lafaz yang sangat penting, yaitu innal 'abda la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas. Sesungguhnya seorang hamba mengamalkan amalan penduduk surga apa yang nampak di hadapan manusia. Jadi dia beramal supaya nampak di hadapan manusia dia baik. Dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hakikatnya secara zahirnya dia beramal amalan penduduk surga, tetapi secara hakikatnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka. Karena apa? Dia salat riya. Dia zakat sum'ah. Dia sedekah pamer riya. Jadi walaupun amalannya salat, tetapi dia dapat dosa yang sangat besar. Karena riya sum'ah adalah syirik asghar. Syirik asghar itu sebesar-besarnya dosa besar di bawah kesyirikan besar. Hati-hati. Riya dan sum'ah. Nampaknya amal soleh, sholat, zakat, haji, puasa, ini itu.
tetapi rupanya amalannya mendapatkan dosa semata, bahkan syirik asghar karena niatnya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, ya, karena kita tidak tahu takdir kita, maka beramallah. Beramallah ikhwan fillah azakumullah. La yamalullah hatta tamallu. Allah tidak akan capek untuk melihat amalan-amalan kalian sampai kalian capek sendiri. Ya. Beramallah ikhwan fillah azakumullah. Jangan malas untuk beramal. Semampu kita untuk beramal. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Abdullah bin Umar, qala Imam Ahmad haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Syu'bah an Asim ibn Ubaidillah qala sami'tu Salim ibn Abdullah yuhaddithu an Ibn Umar qala Umar radhiyallahu anhu berkata Umar, ya Rasulullah, ara'aita ma na'malu bih, bagaimana apa yang kami harus amalkan, afi amrin qad furiqa aw mubtada, apakah dalam perkara yang sudah ditetapkan ataukah perkara baru? Qala fima qad furiqa, bahkan amalan kita semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, sudah Allah tulis di kitab, ya, takdir kita 50.000 tahun sebelum kita langit dan bumi diciptakan. Fa'amal ya Ibn Khattab, tetapi beramallah wahai Ibn Khattab, fa inna kullan muyassar, karena semuanya akan dipermudah oleh Allah. Amma man kana min ahli sa'adah fa innahu ya'malu lis-sa'adah. Kalau dia merupakan penduduk atau seorang yang sudah ditakdirkan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat, maka dia akan beramal kebaikan, akan dipermudah. Dan sebaliknya, kalau dia ditakdirkan, dituliskan oleh Allah menjadi ahli syaqa, orang yang celaka, maka dia pun akan melakukan amalan-amalan orang yang celaka. Dan masih banyak hadis lagi yang semuanya memperkuat, ya, bahwasanya kullu amil muyassar li amali, semua orang itu akan dipermudah, ya, untuk apa dia diciptakan, apakah menjadi orang yang celaka atau bahagia, akan menjadi penduduk surga atau penduduk neraka. Dikarenakan qad jafatil aqlam, dikarenakan pena sudah kering, wajarat bihil maqadir, dan takdir sudah ditetapkan, ya, sehingga kita beramal. Dan bagaimana amal kita kan sangat sedikit. Amal kita sangat sedikit, kemampuan kita sangat rendah. Maka jangan lupa, Rasulullah mengatakan la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menggeser takdir Allah kecuali doa. Maka kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berdoa kepada Allah, ya Allah, nas'alukal jannah, nas'alukal jannah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, na'udzubika minan nar, na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus kita banyak berdoa kepada Allah, karena la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menggeser takdir Allah kecuali doa kepada Allah. Allah akan ganti takdir tersebut. Ya, ada dua makna. Memang Allah ganti takdir tersebut, itu kehendak Allah. Ingat, kehendak Allah juga bagian dari takdir. Jadi penggantian takdir sudah Allah takdirkan lagi. Begitu. Paham ya? Misal seorang sudah ditetapkan umurnya, kemudian karena dia bersilaturahim, dipanjangkan umurnya, Allah rubah, dan dirubahnya itu dengan takdir Allah pula. Karena Allah Maha tahu nanti kita akan berdoa seperti itu, nanti kita akan bersilaturahim, maka Allah akan dirubah, dan dirubah itu dengan kehendak Allah, dengan penciptaan Allah. Dan ingat, takdir Allah mencakup 4 hal tadi: ilmu Allah, kehendak Allah, kemampuan Allah, dan penciptaan Allah. 4 ya, 4. Itu adalah takdir Allah. Sehingga ketika Allah sudah mengetahui kita akan bagaimana, Allah tuliskan dalam takdir. Kemudian Allah akan, ya, jadikan itu terjadi. Itu kemampuan Allah. Dan ada hikmahnya. Itu kehendak Allah. 4 itu harus kita pahami. Kita ulang, apa yang pertama? Takdir itu mencakup ilmu Allah, penciptaan Allah, kehendak Allah, dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berilmu, Allah Maha pencipta, Allah Maha berkehendak, dan Allah Maha mampu.
Sehingga seorang yang terkena musibah melihat apa yang sudah terjadi, dia akan mengatakan penuh dengan ikhlas, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena mencakup 4 hal tadi. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan terus kita beramal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah nanti kalau kita di surga baru tahu rupanya ditetapkan menjadi penduduk surga. Hatta na'udzubillah kalau masuk neraka dulu, jangan putus asa. Kalau kita memang di atas tauhid, Allah pasti akan mengeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi jangan sampai kita mengharapkan yang penting masuk surga walaupun neraka dulu lah. Masih ingat kemarin seorang sahabat yang minta didoakan oleh Rasulullah, yang pertama apa? Diselamatkan dulu dari neraka, baru masuk surga. Jangan yang penting masuk surga walaupun masuk neraka dulu lah. Yang penting selamat dari neraka dulu, baru masuk surga. Jadi apa? Kalau sudah selamat dari neraka, langsung masuk surga. Enggak merasakan neraka. Tapi kalau yang penting masuk surga walaupun neraka dulu, waduh, nyicipin neraka itu jangan. Kita ditenggelamkan 1 kali celupan saja, kita akan melupakan kenikmatan dunia dan seisinya. Maka ingat, khona fidina azakumullah, kita selalu barengkan permintaan meminta surga dan barengkan berlindung dari azab api neraka. Ya. Sehingga kita tadi senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Na'udzubika minan nar. Na'udzubika minan nar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.